Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa di malam hari ini untuk sama-sama melanjutkan pembelajaran bahasa Arab, ilmu tasrif dan nahwu yang kita gunakan ilmu-ilmu ini, kaidah ini untuk bisa membaca dan memahami Arab gundul. Dari mana? Dari rumahnya aja, dari rumahnya. Kita akan lanjutkan di buku Ek, ya, melanjutkan latihan terhadap ciri-ciri isim, ya, yang kita latih secara perlahan dengan Arab gundul langsung, ya, karena pada intinya ketika kita sudah mengetahui kosakata, ya, dan makna-maknanya, ya, maka ketika kata tersebut dalam kondisi tidak bersyakal, ya, insya Allah kita bisa membacanya. Sekarang kita akan masuk di latihan ciri isim yang kedua, ya, yaitu tentang tanwin, tentang alif lam, ya. Sebelumnya kita sudah latih ciri isim yaitu tanwin. Nah, yang kedua adalah alif lam. Ya. Jadi ciri isim yang kedua adalah alif lam. Nah, yang tadinya tanwin itu bisa kita alihkan menjadi alif lam, ya. Qalamun menjadi al-qalamu. Ya, jadi isim itu bisa tanwin, bisa juga alif lam. Artinya ini pilihan, ya. Jadi tidak bisa dua-duanya, ya, kita sebutkan alif lam dan tanwin, itu tidak bisa. Ya, ini pilihan. Ya, kalau pakai alif lam tidak boleh pakai tanwin. Ya, sebaliknya. Kalau pakai tanwin tidak bisa pakai alif lam. Begitu. Nah, alif lam ini sebagaimana juga kita ketahui, yang sudah kita tahu mungkin belajar dalam ilmu tajwid, ya, ada terbagi kepada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya, artinya kalau alif lam qamariyah, al-qamariyah, jadi lamnya dibaca, ya. Sedangkan syamsiyah itu alif lamnya tidak dibaca, tidak terbaca. Nah, kita lihat di sini contoh-contoh kosakata, ya, yang bersambung dengan alif lam yang qamariyah, artinya lamnya dibaca. Nah, ini huruf-hurufnya, ya, yaitu hamzah, ya, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan iya. Ini semuanya adalah huruf-huruf yang ketika bersambung dengan alif lam, ya, alif lamnya adalah alif lam al-qamariyah. Ya.
Baik, dibaca dulu contohnya, ya ini sambil diingat kosakatanya. Jadi tambahan kosakata ya. Coba diikuti dulu al-abu. Al-abu. Ya, bareng-bareng coba dinyalakan mic-nya. Al-abu. Ya, silakan dinyalakan mic-nya di videonya juga supaya kita bisa bertatap muka langsung ya. Agar kita betul bersungguh-sungguh dalam belajar, tidak setengah-setengah ya. Jadi keberhasilan kita dalam pembelajaran akan sangat ditentukan oleh kesungguhan kita ya. Insyaallah. Dalam peraturan saya berikan apa namanya, tiap peserta harus menjaga apa namanya, niat, adab dan kesungguhan dalam belajar. Baik, itu masih ada yang belum dinyalakan mic-nya, Pak Wes. Halo. Silakan dinyalakan dulu Pak, ini ya mic-nya. Ya Pak Uwais Patoni. Kalau perlu dengan videonya diaktifkan supaya Videonya ya, lebih biar lagi. ya Halo, saling ya, Pak. mengenal ya. Biar kalau ketemu di jalan nanti Assalamualaikum. bisa kenal. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini saya sekalian sambil acara double, jadi menyimak dua acara. Baiknya harus fokus Pak ya pembelajarannya supaya bisa maksimal. Baik, bareng-bareng ikhwah. Halo. Halo. Al-abu ya ayah. Al-abu. Al-bustan kebun. Al-bustanu kebun. Ya, al-jannah Al-jannah taman atau surga. taman atau surga. Al-himar Al-himaru keledai. Al-himaru. Keledai. bareng-bareng ya. Al-khubzu roti. Al-hub. Al-ainu mata. Al-ainu mata. Al-ghurfah kamar. Al-ghurfah kamar. Al-famu Al-famu mulut. Al-qamaru bulan. Al-qamaru bulan. Al-kalbu anjing. Al-kalbu anjing. Al-ma'u air. Al-ma'u air. Ya, al-waladu anak laki-laki. Al-waladu anak laki-laki. Al-hawa'u udara. Al-hawa'u udara. Al-yadu tangan. Al-yadu tangan. Tapi salah. Ya. Ya, mohon ada suara-suara lain diamankan dulu. Tulis di buku dulu Nipmu. Nah, Al-abu. Ayah. Al-abu. Ya, coba dari kosakata ini barangkali ya ada yang sudah tahu ya. Ada yang belum tahu apa kosakata yang baru. jelas bisa Itu Kalau pembacanya roti, dimatikan atau dibaca ini? Ustaz? Gimana Pak Sutomo? Membacanya dimatikan atau alfamu gitu ya, kalau mulut gitu. Bukan afam gitu. Boleh aja, cuman kita kalau belajar kaidah tentu dibaca akhirnya Pak ya. Dibunyikan dulu ya? Ya, dibunyikan alfamu. Terima kasih. Ya, karena nanti kita akan tahu ya perbedaannya apakah dibaca
Doma, Ya, fathah, atau kasroh ya. Abu Mas. Oke, sekali lagi bareng-bareng ya, biar hafal dibaca. Jadi supaya kita ingat itu ya harus dibaca secara berulang-ulang. Ya, karena cara yang paling untuk mengingat adalah sering dibaca. Oke, Imam Bukhari ya ketika ditanya tentang bagaimana bisa. Ada suara lain Ustaz ya? Ya, mohon ada suara-suara Pak siapa itu? Afwan Ustaz Usman, ini ya. anak-anak mengganggu ini. Sana di sana. Diamankan dulu. Ya, Fokus ya. Anda mood dulu Ustaz dari soundnya. Iya, boleh. Mohon izin. Ya, Agak silakan. ribet. Ya, baik. Ya, jadi kata Imam Bukhari ya mudawamatun nazar. Ya, sering terus-menerus melihat ya, jadi sering membaca ya, sering ketemu dengan kosakatanya, insya Allah itu hafal. Baik, bareng-bareng dibaca lagi ya Arab dan terjemahnya. 1, 2, 3. Al-abu ayah. Ya, terus Al-bustanu kebun. Al-jannatu taman atau surga. Al-himaru keledai. Al-khubzu roti. Al-ainu mata. Al-ghurfatu kamar. Al-famu mulut. Al-qamaru bulan. Al-kalbu anjing. Al-ma'u air. Al-waladu anak laki-laki. Al-hawa'u udara. Al-yadu tangan. Al-yadu tangan. baik, kita coba dulu ya. Saya tanya Arabnya ya. Dijawab artinya. Ya, al-abu apa? Ayah. Al-bustan kebun ya. Al-jannah Surga atau taman. surga atau taman. Al-himar keledai. Al-khubzu Roti. Al-ainu Mata. Al-ghurfah Kamar. Al-famu Mulut. Al-qamaru Bulan. Al-kalbu Anjing. Al-ma'u Air. air. Al-waladu Anak laki-laki. laki-laki. Al-hawa'u Angin. Ini jadi bahasa kita ya, hawa udara. Al-yadu Tangan. tangan. Oke, sekarang saya tanya terjemahnya, jawab Arabnya. Ayah Al-abu. Al-abu bukan al-waladu ya. Al-waladu anak. Ya. Kebun Al-bustanu. Al-bustan. Iya, bustan ya. Bustan kebun. Taman atau surga? Al-jannatu. Keledai. Al-himaru. Hima. Roti. Al-khubzu. Ya, al-khubzu. Ya, mata. Al-ainu. Kamar. Al-ghurfatu. Mulut. Al-famu. Bulan. Al-qamar. Kalau anjing. Al-kalbu. Air. Al-ma'u. Anak laki-laki. Al-waladu. Udara. Hawa'u. Tangan. Al-yadun. Alhamdulillah. Nah,
Itu seluruh huruf ya yang bersambung dengan alif lam komariah. Nah, kemudian berikutnya alif lam asyamsiyah. Nah, ketika alif lam syamsiyah ini alamnya tidak dibaca, jadi langsung dimasukkan, ditasdidkan ya ke huruf yang setelah alamnya. Nah, ini huruf-hurufnya ada ta, sa, da, za, ro, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, lam, dan nun. Ya, ketika bertemu dengan huruf-huruf ini, maka lamnya tidak dibaca. Jadi langsung ya lewat gitu langsung masuk ke huruf berikutnya. Mari kita baca contoh-contohnya ya sambil diingat maknanya. Diikuti ya terlebih dahulu. At-tajiru. At-tajiru. Pedagang. Pedagang. As-saubu. As-saubu. Baju. Ya, adiku. Ayam jantan. Ayam jantan. Az-zahabu. Zahabu. Emas. Mas. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Seorang lelaki. Seorang lelaki. Julu. Laki-laki. Seorang laki-laki. Az-zahratu. 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 Bunga. As-samaku. As-samaku. Ikan. Ikan. Asyamsu. Asyamsu. Matahari. Matahari. As-sadru. As-sadru. Dada. Dada. Ad-dhaifu. Ad-dhaifu. Tamu. Tamu. At-talibu. At-talibu. Pelajar laki-laki. Pelajar laki-laki. Az-zahru. Az-zahru. Punggung. Al-lahmu. Al-lahmu. Daging. An-najmu. An-najmu. Bintang. Ya. An-najmu bintang. Al-lahmu Ya, daging. dibaca lagi sekali lagi bareng-bareng 1, 2, 3. At-tajiru. Pedagang. As-saubu. Baju. Adikun. Ayam jantan. Az-zahabu. Emas. Ar-rajulu. Seorang laki-laki. Az-zahratu. Bunga. As-samaku. Ikan. Asyamsu. Matahari. As-sadru. Dada. Ad-dhaifu. Tamu. At-talibu. Pelajar laki-laki. Az-zahru. Punggung. Al-lahmu. Daging. An-najmu. Bintang. Ya. Coba ada yang mau baca sendiri? Baca aja dulu, belum dites, baca aja. Ustaz. Padahal. At-tajiru. Pedagang. As-saubu. Baju. Adiku. Ayam jantan. Az-zahabu. Emas. Ar-rajulu. Seorang laki-laki. Az-zahratu. Bunga. As-samaku. Ikan. Asyamsu. Matahari. As-sadru. Dada. Ad-dhaifu. Tamu. At-talibu. Pelajar laki-laki. Az-zahru. Punggung. Al-lahmu. Daging. An-najmu. Bintang. Ya, sekali lagi biar hafal nih, sering diulang. Ya. Padahal siapa? Usman Jaya, Ustaz. Padahal. Padahal Usman. At-tajiru. Pedagang. As-saubu. Baju. Ad-diku. Ayam jantan. Az-zahabu. Emas. Ar-rajulu. Seorang lelaki. Az-zahratu. Bunga. As-samaku. Ikan. Asyamsu. Matahari. As-sadru. Dada. Ad-dhaifu. Tamu. At-talibu. Pelajar laki-laki. Az-zahru. Punggung.
Al-lahmu, daging. An-najmu, bintang. Ya, sekali lagi ya biar hafal. Tafadhal siapa? Ustaz. Tajiru. Pak Mahfud. At-tajiru, pedagang. As-saubu, baju. Ad-diku, ayam jantan. Ad-dahabu, emas. Ar-rajulu, seorang laki-laki. Az-zahratu, bunga. As-samaku, ikan. As-samsu, matahari. As-sodaru, dada. Ad-daifu, tamu. At-tolibu, pelajar laki-laki. Ad-dakhru, punggung. Al-lahmu, daging. An-najmu, bintang. Baik ya, insyaallah sudah berapa kali diulang, insyaallah ingat. Saya tanya Arabnya ya. Dijawab artinya. At-tajiru, Pedagang. bareng-bareng. At-taubu, Anjing. Baju. baju. Ad-diku, Ayam jantan. Ayam jantan. Jantan. az-zahabu, Az-zahabu, emas. 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 Ar-rajulu, Seorang lelaki. ya. Az-zahratu, Bunga. Az-zahratu, bunga. as-samaku, Asamaku, ikan. 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 Syamsu, Matahari. matahari. As-sadru, Dada. Duru dada. ad-dhaifu, Ad-daifu, tamu. At-talibu, Pelajar pelajar laki-laki. laki-laki. az-zahru, Az-zahru, Punggung. punggung. Dia kebalikan dari dada ya, kalau dari depan. Kalau Sodru dada. Az-zahru punggung. iya. Al-lahmu, daging. daging. An-najmu, Bintang. 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 Baik, sekarang Arabnya ya. Pedagang. Tajiru. At-tajir. Nah, itu alif lamnya jangan dibaca ya. Tajiru. Baju. As-sabu. As-saubu. Taubu. As-saubu. Taubu ya. As-saubu. Ayam jantan. Ad-dikun. Adiku. Ya, emas. Az-zaharu. Az-zahabu. 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 Seorang lelaki. Ar-rajulu. 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 Bunga. Az-zahratu. Az-zahratu. Ikan. As-samaku. As-samaku. Matahari. As-syamsu. Syamsu. Dada. As-sabru. As-sadru. Sodru. Sodru. Ya, tamu. Tamu ad-daifu. Ad-dhaifu. Pelajar laki-laki. At-talibu. 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 Punggung. Az-zakhru. Az-zahru. Az-zahru. Az-zakhru. Daging. Allahmu. Allahmu. Bintang. An-najmu. An-najmu. Ya, baik, kita kemudian berikutnya latihan. Jadi diingat ya tadi kosakatanya insya Allah. Nah, kita akan latih ini dengan kosakata yang sebelumnya kita gabung ya. Dalam latihan ini insya Allah mudah-mudahan bisa diingat ya. Satu orang satu baris ya, ada 4 kata. Baca ya, beri syakal dengan mendomahkan akhirnya. Nah, kita akan baca dengan kondisi akhir domah. Nah, jadi untuk alif lam juga khususnya ini isim-isim yang memang akhirnya bisa berubah harokatnya. Ya, itu bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Ya, jadi baca, beri syakal. Nah, kalau sudah ada bukunya itu bisa nanti ditulis syakalnya masing-masing. Dengan mendomakan akhirnya dan ingat artinya, disebutkan artinya ya, sebutkan. Baik, saya akan tunjuk ya satu persatu. Satu baris, satu orang, 4 kata. Fadal yang pertama Andri ya, Fadal. Al-kursiyu. Sebutkan artinya. Al-kursiyu, kursi. Kursi.
Ya, terus yang kedua, ini yang sebelumnya, pertemuan minggu sebelumnya ini. Nah, Yang kedua apa dibacanya? as-sakifu. Nah, bukan asakifu. As-sakfu. Sakfu. Sakfu, ya apa artinya, Andri? Masya Allah. Atap. Minggu kemarin apa? Atap, ya. Atap. Iya, Atap. atap. Kemudian As-saqfu, yang atap. ketiga, Al-maktabu. Maktabu. Meja. meja, ya. Meja. Nah, ini yang tadi nih, yang keempat, Al-himaru. artinya Imaru. Kedelai. Keledai. kebalik. Kedelai. Keledai. Ustaz. Ya, memang mirip ya. Kemudian ya, berikutnya hidayat, fadal. Al-babu, pintu. Hmm. Al-abu, ayah. Al-miftahu, al-miftahu, kunci. Hmm. Al-mudarrisu, mudarrisu apa ya, pelajar. Al-mudar. Pelajar. Oh, satu. Oh, sekolah. Madrasatu, Pak, bacanya. Madrasatun. Oh iya, mudah gitu. Data Al-mad marfu'nya. Oh iya. Satu. Al-madrasatu, sekolah. Iya, betul. Kemudian yang berikutnya Pak Usman ya, padahal. Aina Ustaz. Yang ketiga, baris ketiga. Ad-dhaifu, tamu. As-sodru, dada. As-syari'u, jalan. Syari' jalan. Iya, betul. Al-haqibatu, tas. Iya, bagus. Haqibatu, Kemudian tas. baris keempat Pak Mahfud ya, padahal. As-saburatu. Papan. Apa? Papan apa? Papan tulis. As-saburatu. Jadi pakai tasdid Pak ya, diingat. As-saburatu. As-saburatu. Iya. Papan tulis. Ya, kemudian kedua. Ar-rijalu. Seorang laki-laki. Nah, bacanya bukan ar-rijalu, Pak. Ar-rojalu. Ar-rojalu. Ar-rojulu. Oh, ar-rojulu. Iya, ar-rojulu apa? Seorang laki-laki. Iya. Sebenarnya ini bisa juga dibaca apa selain ar-rojulu? Ar-rijalu. Enggak, kalau ar-rijalu harus pakai alif. Oh. Ar-rijlu, jadi bisa juga dibaca ar-rijlu, kaki ya artinya. Oh, ar-rijlu. Iya, cuman kan yang kita pelajari sebelumnya ar-rojulu ya. Gitu. Seorang lelaki. Kadang-kadang ada kata yang mirip, huruf-hurufnya sama, tapi yang membedakan adalah harokatnya. Ya, kalau satu kata begini kan orang bebas sebetulnya mau baca ar-rojulu, ar-rijlu itu boleh-boleh saja. Ya kan, tapi nanti kalau sudah ada dalam kalimat, nah itu tentu maknanya harus dipilih mana yang lebih cocok. Ya, gitu. Kalau satu kata sebetulnya bebas. Kemudian ya berikutnya Pak, yang An-nafidatu. artinya jendela, terus Az-zahratu, bunga. ya bagus. Kemudian Pak Sutomo, belum kelihatan nih wajahnya Pak Sutomo. Ya. At-talibu, murid. At-taubu, baju. Al-ma'u, air. Al-khubzu. Apa itu Pak? Al-khubzu. Ya, al-khubzu apa? Roti. Ya, bagus. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya Faris, Fadol. Suaranya belum masuk. As-sa'atu. As-sa'atu. Iya. As-sa'atu maksudnya. As-sa'atu apa artinya? Jam. Ini di pertemuan sebelumnya ya, minggu kemarin. Jam. Jam.
Kemudian berikutnya ininya jaringannya mungkin ya. Atu, inu. Menghilang suaranya. Oke, berikutnya US bisa gabung. Bisa. Halo. Faris bisa, suaranya udah bisa masuk. Jaringannya kayaknya. Saya aja Ustaz. Jaringannya enggak ini suaranya. Oke, kita balik lagi ke atas ya. Andri ya, Fadol. Oh itu bisa, Faris. Delay ya suaranya ya, ini tidak lancar. Baik, Andri ya, Fadol. As-sa'atu. Jam. Terus? Al-ainu. Mata, Ustaz. Al-yaddu. Enggak pakai tasdid ya, al-yadu. Jam. Al-ainu, mata, al-yadu. Ya, Faris, terus? Putus lagi. Yang terakhir apa, Andri? As-sajaratu. Pohon, Ustaz. Ya, asyajaratu, tidak pakai tasdid. Sajaratu. Baik ya. Terus itu suaranya Faris ya. Berikutnya Hidayat yang paling bawah. Ya. Al-jannatu, surga. Al-baitu, rumah. Al-syamsu, matahari. Az-zahabu. Az-zahabu apa tadi? Az-zahabu, emas. Ya, emas ya. Nah, sekarang baca ya, beri syakal dengan memfathahkan akhirnya dan ingat artinya. Ya, jadi kalau tadi akhirnya doma, sekarang coba akhirnya difathahkan. Oke, berikutnya Usman. Al-masjidu. Difathahkan akhirnya. Oh, al-masjida. Artinya? Masjid. Al-himama. Al-hamama. Pakai tasdid ya. Al-hammama ya. Merpati kalau al-hammama. Oh iya, Mas. Al-hammama. Daging Ustadz ya? Bukan. Kalau daging al-lahma. Al-lahma. Al-hammama apa yang minggu kemarin? Apa yang pertemuan kemarin? Kamar mandi. Kamar mandi ya. Masya Allah. Ya. Kamar mandi. Terus an-najma. Apa an-najma yang tadi? An-najmu bintang, an-najma bintang. Ya, jadi harus terbiasa nanti dengan perubahan ya. Jadi jangan terpaku doma. Nah. Ya, sekarang ubah ke fathah. Az-zuhra. Nampak. Difathahkan akhirnya. Az-zuhra. Az-zuhra apa tadi? Lawan dari as-sodro berarti. Punggung. Iya, betul. Saya kira nampak. Zahir nampak. Az-zuhra punggung. Iya, jadi ini maksudnya supaya kita tidak terpaku dengan satu bentuk akhirnya domah ya. Jadi dianggapnya domah terus, padahal bisa berubah. Nah, ketika berubah harokat akhirnya, itu artinya sama saja, tidak berubah. Ya kan, al-masjidu masih al-masjida masih juga. Ya.
Al-hamamu, al-hamama. Jadi artinya sama. Jadi jangan terpaku ke satu bentuk. Makanya di sini dilatih untuk perubahan-perubahannya. Baik. Kamar mandi tadi al-hammam Ustaz ya. Iya. Kamar mandi. Iya. Padahal Pak Mahfud ya yang kedua. Adika. Ayam jantan. As-samaka. Ikan. Iya. Al-kurosata. Nah ini pakai tasdid Mbak ya. Al-kurrosata. Al-kurosata. Buku tulis. Iya. Al-hisanata. Apa? Al-khizanata ini yang pertemuan pertama. Ingat al-hizanata apa? Lemari, Mbak ya. Lemari. Iya. Hizanata. Baik, berikutnya Pak Sutomo. Ya, yang al-lahma. Al-lahma. Al-bustan. Artinya apa Pak? Allah. Al-lahma daging. Ya. Al-bustana kebun. Al-fama mulut. Al-tauba baju. Ya, bagus Pak ya. Kemudian Faris, Fadal. Yang bawah? Iya. Al-ghurfata. Enggak, Faris. Faris. Suaranya udah bisa masuk? Sinyalnya jelek katanya, Ustaz. Oh, jelek. Ya, Nah, nyimak aja dulu ya berarti. Pak Uwais belum bisa gabung. Oke, sekarang ke atas lagi, Andri, Fadol. Al-ghurfata. Kamar. Apa artinya? Masih ingat? Kamar. Kamar, ya. Al-ma'a. Air. Iya, air. Al-walada. Orang tua laki-laki. Bukan, anak laki-laki. Anak laki-laki. Al-qamara. Bulan, Ustaz. Bulan, ya betul. Hidayat, Fadol. Al-hawa'a. Udara. Asyari'ah. Jalan. Al-miftaha. Kunci. Al-kursiya. Kursi. Iya. Usman, Fadol. Al-kitabah. Buku. Al-qalama. Pulpen. As-saqofa. Apa lagi as-saqofa? Apa? Tadi udah kebaca tadi di awal. Iya. Andri tadi. Atap. Atap ya. As-saqofa. Atap. Al-haqibata. Tas. Iya, bagus. Kemudian Pak Mahfud, Fadol. As-saburata. Iya, sama ini ketemu lagi Pak ya. Saburata. Iya, tadi apa? Tulis. Iya. Az-zarata. Bunga. Bunga, ya. Ar-rojala. Ar-rojula. Ar-rojula. Seorang laki-laki. Al-jannata. Taman. Iya, bagus. Kemudian ya, ini masih berlatih lagi. Dengan mengkasrohkan akhirnya. Nah, sekarang dikasrohkan akhirnya. Pak Sutomo, silakan. Kasrohkan ya. Asyati. Artinya? Jam. Ya. Waktu. Jam. Ya. Samsi, matahari. Asyajaroti. Sajarah. Pohon. Al-waladi. Anak. Iya, baik. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Kembali ke atas ya, Andri. Al-qamari. Bulan, Ustaz. Tadi udah ya, ketemu lagi nih. Nah. Al-hawa. Udara, Ustaz. Udara. As-saburati.
Tadi apa? Udah sering, udah berapa kali tadi keluar? Saburoti. Saburoh. Surat. Saburoh. Tas, Ustaz. Bukan, papan tulis. Papan tulis. Afwan. Hmm. Al-ma'i, air, Ustaz. Iya. Kemudian hidayat, Fadol. Mangan sih. Al-maktabi. Meja. Ya. An-nafizati. An-nafizati akhir. Jendela. Jendela. As-saqafi. Atap. Al-kursi. Kursi. Iya, bagus. Usman, Fadol. Ad-dhaifu. Di kasroh kan akhirnya. Oh, masya Allah. Ad-dhaifi. Apa artinya? Ada lupa ini apa ad-dhaifi ini. Tamu ya. Tamu, ya masya Allah. Tamu. Ad-dhaifi, tamu. An-najmi, bintang. Ya. Al-miftahi, kunci. Al-lahmi, daging. Ya. Masya Allah. Insya Allah. Biar cuma 2 kosakata udah ditahu, alhamdulillah. Fadol, ya Pak Mahfud. At-tajiri, Tamu. dagang. At-tajiri, dagang. Ya, terus? Az-zahrati, bunga. Ad-diki, ayam jantan. Ya. Al-ainu, mata. Al-aini ya di kasroh. Oh, al-aini, mata. Pak Sutomo ya, silakan. Al-hubju, al-hubji, Ya. Al-khubzi. Ya. roti. Ya. Ar-rajuli, anak laki-laki, orang laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Ya. Ad-dahabi, emas. As-sodri, dada. Iya. Faris udah ada suaranya belum? Nah, Ustaz, sudah Halo. ada belum Ustaz ya? Oh, masih ini, masih. Sudah ada. Ya coba. Terakhir yang Al-famu, mulut. di kasrohkan akhirnya. Oh, kasroh. Al-fami, mulut. Al-abi, bapak. As-saubi, pakaian. Al-yadi, tangan. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ya, nah itu kita berlatih yang alif lam ya. Jadi pokoknya kalau ada alif lam itu sudah pasti tanwin. Baik itu akhirannya dhammah, fathah atau kasroh ya, itu secara arti sama. Cuma nanti perubahan itu akan dipelajari dalam ilmu nahu ya. Ketika ada dalam kalimat. Ketika masih satu kata ya tidak ada ketentuan mau dibaca dhammah, fathah, kasroh terserah. Kalau masih satu kata tidak ada ikatan. Jadi kalau sudah ada dalam kalimat, nah baru mereka dia masing-masing kata itu terikat dengan hukumnya masing-masing. Ya nggak boleh sembarangan kita baca dhammah, fathah, kasroh kalau sudah ada dalam kalimat. Begitu ya. Nah, kita lanjut ya. Kalau biar cepat nih latihannya. Nanti yang sudah ada bukunya bisa ditulis lagi. Ini tujuannya diulang-ulang seperti itu supaya ingat kata-katanya. Jadi untuk bisa hafal kosakata ingat itu kan nggak sekali ya, nggak sekali baca. Makanya tadi diulang lagi ya, dilatih lagi ya. Ketemu beberapa kali kosakata itu termasuk juga bisa ditulis ya, sakalnya begitu. Sudah ada bukunya. Dengan cara menuliskan seperti itu juga itu sebetulnya adalah cara menghafal. Jadi menghafal itu dengan tadi sering dibaca dan juga dituliskan. Ketika kita menuliskan kosakata itu sama dengan menghafal. Nanti kita akan ingat. Tulisannya itu penting sekali ya. Baik, kita lanjut ya ke tanda yang berikutnya. Al-ismu ya, kata benda berakhiran kasroh didahului oleh huruf jar.
berakhiran kasroh ya, dan ini menjadi ciri isim. Kalau akhirnya kasroh adalah isim. Karena fiil dan huruf tidak berakhiran kasroh. Ada yang satu huruf ya, cuma tidak disebut akhiran ya. Misalnya bi, li, ya itu memang satu huruf ya. Nah, didahului oleh huruf jar. Ini huruf-huruf jar ya, yang sebelumnya juga sudah pernah kita bahas. Ini harus kita ingat lagi ya. Coba dibaca bareng-bareng huruf jar dengan artinya. Min. Min. Dari. Ila. Ke. kepada. An. Dari. Tentang. Ala. Atas. Di atas. Fi. Atau di dalam. Di dalam. Rubah. Betapa banyak. Betapa banyak atau Betapa betapa sedikit. Di dalam. Di. Dengan. Ka. Seperti. Li. Untuk milik. atau milik. Baik, saya coba ya dijawab bareng-bareng. Min apa? Dari. Ila. Ke. Kepada. Atau kepada. Ya. An. Dari. Dengan. Dari. Dari Tentang atau dari. ala. Atas. Atas. Di atas. Atau di atas. Fi. Di dalam. Di dalam. Di atau di dalam. Rubba. Betapa banyak. Betapa banyak. Ya, betapa banyak atau betapa sedikit. Bi. Dengan. Ka. Seperti. Seperti li. Untuk. Untuk atau milik. Milik. Ya, saya tanya Indonesianya ya, jawab Arabnya. Dari min ke atau kepada Ila. ila. Dari atau tentang Tes. An. ya, atas atau di atas. Ala. Fi atau di atau di dalam. Fi. Betapa banyak atau betapa sedikit. Rubah. Dengan Bi. bi. Seperti Ka. ka. Untuk atau milik. Li. Ya. Nah, ini seperti rubah, ini memang maknanya bisa bertolak belakang ya. Jadi bisa betapa banyak, bisa betapa sedikit. Biasanya dia dilihat konteksnya dan peruntukannya ya, penggunaannya itu untuk menunjukkan keprihatinan ya, biasanya rubah itu. Ya, makanya perlu dilihat konteksnya yang membuat prihatin, apakah banyak atau sedikit. Ya, misalnya kalau dikatakan rubba rajulin karimin. Rajulin karim ya, lelaki yang dermawan, yang mulia. Nah, itu kalau sesuatu yang menjadi keprihatinan itu diartikan betapa banyak atau betapa sedikit? Betapa sedikit. Sedikit. Tidak betapa banyak. Kalau betapa banyak justru bukan keprihatinan, justru malah bagus kan begitu. Bersyukur. Nah, kalau misalnya dikatakan rubba rajulin jahilin misalnya. Wah, banyak. Jahilin bodoh, Keprihatinan berarti juga. betapa banyak. Jadi diartikannya tergantung konteksnya. Makanya di dalam hadis rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'al atash. Ya kan? Nah, di situ diartikan apa? Seorang yang saum yang hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Berarti betapa banyak atau sedikit? Betapa banyak. Betapa banyak. Betapa banyak. Begitu ya. Jadi menunjukkan perhatian biasanya. Makanya dilihat maknanya sehingga mana yang lebih cocok kita terjemahkannya. Nah, sekarang kita sambungkan dengan isim. Jadi itu huruf-huruf jar. Nah, kata yang setelah huruf jar sudah pasti isim. Itu ciri ya. Cirinya. Nah, kita terapkan dengan isim-isim yang sudah kita hafal sebelumnya. Ini tidak nambah dulu. Ini masih yang sebelumnya ya. Insya Allah untuk mengulang.
Dibaca bareng-bareng. Minal baiti. Minal baiti. Minal baiti, dari rumah. Dari rumah. Terus. Ilal Ilal masjidi, Ke masjid. masjid. Anir Anir rajuli. Anil rojuli, dari Seorang seorang lelaki. laki-laki. alal Alal maktabi. maktabi, di atas Di atas meja. meja. Fil hakibati, Dalam dalam tas. tas. Rubba Rubba waladin. waladin, banyak Betapa anak banyak anak laki-laki. laki-laki. Bil kolami, Bil kolami. pulpen. Dengan pulpen. Kasyajaroti. Kasyajarati, Seperti pohon. seperti pohon. Lil abi. abi, Untuk ayah. abi untuk ayah. Ya. Nah ini kita sudah pelajari bahwa isim itu kan bisa alif lam, bisa tanwin ya. Nanti ketika bersambung dengan huruf jar juga itu bisa alif lam, bisa tanwin isimnya itu. Di sini kan ada alif lam. Nah kecuali rubba. Rubba itu isim setelahnya harus tanwin, tidak boleh alif lam. Itu ketentuan. Rubba waladin, tidak boleh. Rubbal waladin nggak boleh. Jadi harus isimnya itu tanwin yang setelah rubba. Setelah rubba. Nah, nanti kita akan ketahui perbedaan pakai alif lam dan tanwin itu, walaupun itu pilihan, tetapi nanti ada perbedaan makna ya. Walaupun secara makna asal sama ya, misalnya minal baiti dari rumah, min baitin juga dari rumah. Kemudian itu tuh mian toko. Nah, nanti perbedaannya al baiti itu kalau pakai alif lam itu disebut ma'rifah. Artinya sudah diketahui rumahnya yang mana. Kalau pakai tanwin min baitin dari rumah juga artinya cuman rumahnya belum diketahui yang mana gitu. Itu bedanya. Itu disebut nakiroh. Kalau pakai tanwin nakiroh, kalau pakai alif lam ma'rifah. Jadi gitu. Nah, kalau setelah rubah itu harus nakiroh, harus tanwin. Tidak boleh alif lam. Kalau yang lainnya bisa alif lam, bisa tanwin ya. Apakah selamanya harus kasroh tain, Ustaz? Yang mana? Rubah. Iya kan setelah rubah kan harus kasroh waladin, tidak boleh waladan waladun, tidak boleh. Karena kan ini sudah menjadi ketentuan setelah huruf jar ini harus kasroh. Kalau tanwin berarti ya tanwin kasroh begitu. Ya begitu Pak ya. Nah ini semuanya akhirnya huruf akhirnya dibaca kasroh, tidak boleh kalau ini udah jadi ketentuan ya. Gitu makanya menjadi ciri bagi isim. Tidak boleh kita baca minal baitu, minal baita nggak boleh karena sudah terikat hukum sebelumnya ada huruf jar. Ya, dia harus sebetulnya bukan harus kasroh ya, ini untuk memudahkan saja. Sebetulnya harus majrur, ya. Tanda majrurnya kasroh begitu. Kita untuk pertama kasroh aja sebut ya gitu karena nanti tanda majrur tidak hanya kasroh, ada juga yang lain. Nah nanti yang lain-lainnya belum kita pelajari. Kasroh aja dulu. Ya, begitu. Jadi ini harus kasroh yang ada di sini. Ilal masjidi. Tidak boleh dibaca ilal masjidu. Ilal masjidah nggak boleh. Karena terletak setelah huruf jar. Huruf jar. Anir rajuli. Tidak boleh anir rajulu, anir rajula. Anil alal maktabi fil akibati. Semuanya kasroh. Bil kolami kasyajaroti lil abi. Ya, fahimtum? Fahimna. Nah, insya Allah kita latih lagi sekarang. Baca, beri syaka, dan tulis terjemahnya. Ya, kalau ada bukunya nanti langsung ditulis. Kalau jawab nanti disebutkan ya. Tadi terakhir sampai siapa ya? Sampai Usman Jayadi, Ustaz. Menjadi ya. Nah, ini berubah posisinya nih, berubah posisi. Kita mulai lagi dari Usman ya, dari atas. Betul, baris pertama. Ilal gurfati. Artinya? Ke kamar. Ya. Ya, cuman kan kalau huruf jar dengan isim ini maknanya masih
sebetulnya masih belum sempurna ya gitu ya. Jadi memang kita masih belajar per kata dulu. Ini belum menjadi kalimat sempurna ya. Itu ke kamar ya. Apa yang ke kamar mau ngapain kan gitu belum jelas. Iya. Seperti tadi kan rubba rojulin ya, betapa banyak laki-laki yang apa itu kan belum jelas. Kita mengenal perkataannya aja dulu. Berikutnya hidayat ya, Fadol. Belum ini 3 kata Be. Selesaikan. 3 kata. Anit tajiri. Tentang orang-orang tajir, orang kaya. Ya, boleh tentang, boleh juga apa? Dari ya. Kemudian Bisa dari Ustaz, kan tentang. bisa. Itu kan hadis Oh, rata-rata iya, pakai iya. an Abi Hurairah ya. Ya, Dari artinya. Dari orang kaya. Yang ketiga, Fil fami. Dalam mulut. ya, di dalam mulut. Di dalam mulut. Fil Kemudian hidayat, betul. Syamtu. Stop. Oke. Bil aini dengan mata. Bil aini dengan mata. Minal Nah, ini diwasolkan ya, jadi minnya jadi fathah, minal. Ya, minal mudrosati. Mad ya. Dari minal madrasati dari sekolah. Minal madrasati. Iya. Dari sekolah. Kasyamsi, seperti matahari. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu. Ketika dia didahului oleh kata lain atau huruf jar di sini, maka ini alifnya tidak dibaca ya. Karena ini yang ada di dalam alif lam, ini alifnya alif apa disebutnya hamzah wasol. Disebutnya hamzah wasol ketika disambung dengan kata sebelumnya, ya hamzahnya ini tidak dibaca. Jadi tidak dibaca ya. Jadi tidak ila al ghurfati tapi langsung ilal ghurfati. Ini namanya hamzah wasol. Ketika disambung dengan kata sebelumnya, dia tidak dibaca. Kalau di awal tanpa didahului oleh kata lain kan dibaca hamzahnya al kan gitu. Kalau disambung jadi tidak dibaca ilal, langsung ilal ghurfati. Kalau yang alif lam syamsiah tadi tentu berarti dua-duanya tidak dibaca hamzah dan lamnya. Anit tajiri kan langsung kata. Anit tajiri fil fami hanya lamnya saja. Ini alif lam komariah berarti bil aini alif lam komariah ya minal madrasati juga kasyamsi. Nah ini syamsiah. Begitu. Sudah ya tadi hidayat ya. Kemudian Andri. Ala zahiri. Ala Zahri. Zahri artinya? Di atas punggung, Ustaz. Iya, betul. Lil dhaifi. Nah, ini do huruf alif lam syamsiah atau komariah? Lil dhaifi. Syamsiah. Nah, syamsiah jadi tidak dibaca alamnya ya. Lid dhaifi. Terus? Maknanya lid dhaifi, Ustaz. Oh iya, artinya? Li apa li? Tamu. Andri? Ke tamu, Ustaz. Untuk tamu. Untuk tamu. Iya. Kepada ya, Ustaz. Iya, untuknya. Kemudian yang ketiga? Rubba syar'in. Syari'in. Nah, dia harus tanwin ya setelah rubah itu. Rubba syari'in. Artinya? Masih ingat tadi betapa ini bebas sebetulnya betapa banyak atau betapa sedikit. Syari'in apa? Syari'in. Jalan. Sedikit jalan, betapa sedikit jalan. Ya bebas ya, mau betapa sedikit, betapa banyak ini bisa karena belum ada kata lain setelahnya. Kemudian berikutnya Pak Mahfud ya, Padang. Fi hisanati. Alif lamnya dibaca nggak Pak?
Aku bikinkan kopi. Fil Ya, kisah ya alif lam komariah ya. lemari. Ke lemari, Dalam di dalam lemari. Fi apa? Di ya, di dalam. Di dalam lemari. Ya. Kursi. Kemudian Ala kursi ya kasroh ya. di atas Artinya ya. di atas kursi. Hmm. Bil miftahi dengan kunci. Ya. Nah, ya. Kemudian berikutnya Faris, ada suaranya? Belum ada, suaranya belum nyambung ya. Masih ini bergelombang. Oke, dilewat dulu ya ke Uwais, coba. Kedengeran ya? Ya. Saya Ustaz. Iya, silakan. Si kurang jelas ya, Fil- Faris ya, bergelombang. Ya, silakan. Fil hizanati. Di dalam lemari. Ini sudah ya? Oh, udah. Nafidati. Iya. Ya. Ilan nafidati. Ke jendela. Anis saati. Dari jam atau tentang jam. Lidiki. Untuk ayam jantan. Iya, bagus. Ayam jago. Iya. Ke Anisaati kalau di Quran kan ya selalu ke Anisaati itu bisa juga sah artinya hari kiamat ya. Tentang kiamat. Ya. Kemudian berikutnya Pak Sutomo yang terakhir. Yang terakhir fi suduri. Fi suduri. Kalau suduri pakai wawu, Pak. Suduri ini tidak ada wawu. Di dalam. Yang ila yang ke bawah nih. Iya, yang bawah betul tadi fi. Dibacanya bukan suduri tapi Sodri. apa? Fi sodri. Sodri ya, artinya. Sodri. Di dalam dada. Ya. Bidahabi. Bidahabi. Dengan emas. Ya. Kalau komari. Seperti Apa tadi Komar? bulan. Bulan ya. Alhamdulillah Pak ya. Oke, kita selesaikan satu lagi tanda isim. Yaitu didahului oleh huruf nida, panggilan. Nah, yaitu yang paling sering ya, kita ambil yang paling sering dulu ya, wahai. Nah, ini kalau terletak setelah ya panggilan itu sudah pasti isim. Ya, sudah pasti isim, tidak mungkin fiil atau huruf karena yang dipanggil itu pasti isim. Ya, dan biasanya nama ya, nama-nama atau juga yang menunjukkan orang ya, seperti anak laki-laki, anak perempuan, laki dewasa, perempuan. Ya, artinya menunjukkan orang yang dipanggil itu. Nah, di sini ada ketentuan kalau satu kata yang dipanggilnya, maka dia tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin begitu. Kalau satu kata yang kita bahas ini satu kata, nanti beda kalau yang dipanggilnya terdiri dari dua kata ya. Ini satu kata apa namanya? Biasanya ya, karena nanti ada ya kalau berupa sifat seperti misalnya ya di sini kan ya waladu. Nanti ada juga boleh pakai tanwin, cuman tanwin fathah ya waladan. Tapi nanti ada sedikit perbedaan maknanya. Ya, nah sekarang yang dibacanya domah ya, berakhiran domah dan tidak ditanwinkan. Jadi di sini tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Jadi tidak selamanya isim itu ada tanwin atau alif lam.
terkadang dua-duanya bisa dihilangkan. Seperti kalau terletak setelah ya ini. Ya, jadi dia walaupun tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, karena terletak setelah ya dia isim tetap begitu. Ya. Coba dibaca bareng-bareng ya. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Dibaca aja akhirnya ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Muhammadu. Artinya Ya Umar. Wahai Muhammad. wahai Muhammad. Terus Ya Ya Umar. Umaru. Wahai Umar. Wahai Umar. Ya Ali. Ya Ya Aliyu. Aliyu. Wahai Ali. Wahai Ali. Ali. Ya Ya Zaid. Zaidu. Wahai Wahai Zaid. Zaid. Ya Aisyatu. Ya Aisyatu. Wahai 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 Aisyah. Aisyah. Ya Ya Fatimatu. Fatimatu. Wahai Wahai Fatimah. Fatimah. Ya Zainabu. Ya Zainab. Wahai Ya Zainab. Ya Ya Maryamu. Maryamu. Ya Wahai Maryam. Maryam. Wahai Maryam. Ya 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 Walad. waladu. Wahai anak Wahai anak laki-laki. Wahai anak laki-laki. Ya Ya Bintu. bintu. Wahai Wahai anak anak perempuan. Ya 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 Rajulu. rajulu. Wahai 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 lelaki anak. dewasa. Wahai lelaki dewasa. lelaki dewasa. Ya Ya Mar'atu. mar'atu Wahai Wahai perempuan. perempuan dewasa. dewasa. Ya Ya Tolibu. tolibu. Ya Toli. Wahai pelajar laki-laki. Laki-laki. Ya Ya Tolibatu. tolibatu. Wahai Wahai pelajar perempuan. perempuan. Ya Ya Mudarris. Mudarrisu. Wahai guru guru laki-laki. laki-laki. Ya Ya Mudarris. Mudarrisatu. Wahai 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 guru guru perempuan. ini ada yang baru ya, yang belum, misalnya mar'atu perempuan, tolibu pelajar laki-laki. Pelajar. Nanti untuk yang sifat bagi orang ya, itu antara mudzakkar dan muannas, bedanya pakai ta marbutoh. Tolibu pelajar laki-laki, tolibatu pelajar perempuan. Jadi bedanya pakai ta marbutoh saja. Mudarisu guru laki-laki, mudarisatu guru perempuan. Ya, jadi bedanya pakai ta marbutoh. Terus nama-nama, insya Allah ini tidak asing ya sebetulnya. Muhammad ya, jadi nama-nama yang sudah sering kita dengar. Jadi ketika ketemu huruf-hurufnya seperti ini ya, kita baca dengan yang biasa kita tahu ya. Kalau Muhammad ya dibaca Muhammad, Umar gitu ya. Nanti kalau dibaca Amr itu bedanya ada wawu, setelahnya ada wawu. Jadi wawu itu untuk membedakan dibaca Umar atau Amr. Kalau Amr pakai wawu Amr. Kalau Umar tidak pakai wawu. Ali ya, ini Zaid, Aisyah, Fatimah, Zainab, Maryam, ini sudah sering kita dengar nama-nama ini. Sehingga ketika kita ketemu dalam kondisi gundul, tidak bersyakal, insya Allah kita bisa baca. Karena memang kita sudah tahu nama-nama itu. Baik, kita latih ya. Kembali lagi ke atas ya, Andri ya, betul. Ini ada berapa baris latihannya? 4 baris. Cuma 4 ya, jadi seorang 2 aja ya cukup. Silakan. Ya bintu. Apa artinya? Bintu tadi apa? Lawan dari waladu. Oh ya. Ya anak perempuan. Wahai anak perempuan. Wahai anak perempuan. Ya Zaidu. Wahai Zaid. Ya, udah Pak, 2 aja ya. Kemudian berikutnya Usman, betul. Ya rajulu. Wahai seorang lelaki. Dewasa. Atau anak laki-laki. Laki-laki Bukan. dewasa. Dewasa. Kalau anak walad ya. Oh iya. Ya rajulu. Wahai laki-laki dewasa. Ya Zainabu. Wahai Zainab. Kemudian Uwais ya, betul. Yang berikutnya. Ya mar'atu. Wahai perempuan dewasa. Ya tolibatu. Wahai pelajar perempuan. Ya, bagus. Kemudian berikutnya Hidayat. Ya toli Enggak, ya yang ketiga. toli batu. Yang ketiga. Tiga yang mana, Ustaz? Yang baris kedua tapi yang ketiganya. Ini.
Ya Zainabu. Bukan yang bawah, Hmm, baris kedua, tapi yang ketiga, 1, 2, Kolom 3. ketiga. Kolom ketiga. ya Bintu. Bukan. Ya Umaru. Baris Setelah kedua. ya talibatu. Yang mana? Setelah ya talibatu. Ya, Ya, setelah oh, kalimat itu ya. Ya Mudarrisu. Wahai Bukan. guru. Sebelumnya. Mengantuk ini. Ya Tolibu. Ya Umaru. Ada ini kan ada baris kedua ya. Baris pertama nih 4. Baris kedua, nah ini ada 4. Nah, yang kolom ketiganya ya Umaru. Oh, ini lembar yang 11 ya Ustaz ya? Ya, halaman 18. Oh, 18. Salah lihat yang baris kedua. Ya Umar, ya Iya, Umaru. betul. Ya Umaru artinya? Ya Umar. Hai Umar. Wahai Umar. Wahai Umar. Ya. Ya Mudarrisu. Wahai pelajar laki-laki. Bukan, mudaris. Kalau pelajar talib. Oh ya, yang mudaris. Mudaris apa? Mudarrisu. Lawan dari murid apa? Oh, guru. Masya Allah. Yang ngajar. Ya Mudarrisu. Wahai guru. Ya, berikutnya Faris. Nah, Ustaz. Nah, padahal. Ya Aliyu, wahai Ali. Ya Maryamu, wahai Maryam. Ya, sudah. Berikutnya Pak Mahfud. Ya Walidu. Dibacanya apa? Ya Waladu. Ya. Waladu. Anak laki-laki. Walidu. Ya Fatimah. Ya Fatimatu. Fatimah. Kemudian Pak Sutomo. Ya Zaidu, wahai Zaid. Ya Tolibu. Ya Tolibu, wahai murid laki-laki. Ya Jadi Umar. diselesaikan aja Pak, 2 lagi tanggung. Ya Umaru, wahai Umar. Ya Aisyatu, wahai Aisyah. Ya, alhamdulillah ya. Insyaallah ini mudah. Berlatih ciri-ciri isim ini sudah dikuasai ya dengan 5 ciri. Insyaallah kita sudah memahaminya. Oke, sampai di situ mungkin ya pembahasan kita malam hari ini. Ustaz boleh bertanya? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Adol. Ustaz ini untuk huruf jar ini hanya terbatas di 9 kata ini atau ada lagi ya? Kalau kata petunjuk itu kan ada fauqo, ada baina, ada ingda, termasuk harful jar bukan? Kalau itu bukan, termasuk jorob ya namanya. Ya, bukan huruf jar. Jorob ya. Jorob. Sebetulnya huruf jar masih ada, cuman yang populer, yang sering ini yang 9 ini. Ya nanti ada lagi kalau misalnya Ibnu Malik dalam Alfiyah itu menyebutkan ada 20 huruf jar. Di antaranya masih juga banyak ya huruf jar Ustaz. Iya, masih banyak Pak. Nanti level yang populer saja yang sering dipakai. Ya, jadi untuk pemula ya itu yang populer aja dulu, kuasai yang 9 ini. Nah, nanti yang lain-lainnya ada ya 20. Masya Allah. Itu di Alfiyah ada. Ya, sebetulnya nanti yang selain daripada 9 ini kadang dia jadi huruf jar, kadang juga yang lain. Gitu ya. Jadi ini aja dulu yang mudah. Tapi nanti dapat juga yang 20 Ustaz. Iya. Dapat. Iya. Saya bertanya lagi Ustaz satu. Ya, boleh, silakan. Terkait dengan huruf nida tadi. Iya. Apakah semua kata yang didahului oleh huruf nida itu harus isim mufrad atau gimana Ustaz? Nah, enggak ya. Jadi tidak harus. Ya, ini yang kita latih ini baru yang mufrad, artinya satu kata ya. Terdiri dari satu kata. Mufrad di situ bukan lawan musanna atau jama'. Tapi mufrad maksudnya satu kata.
Ya, nah nanti ada yang dua kata ya, yang dua kata yang terdiri dari mudhof ilaih. Jadi misalnya ya Abdallahi. Nah, itu kan dua kata ya, Abdun dan Allah kan gitu. Tapi itu memang nama untuk satu orang kan. Nama untuk satu orang, cuman namanya itu terdiri dari dua kata. Ada terdiri dari dua katanya juga nanti bermacam-macam ya, ada yang mudhof ilaih gitu ya, ada yang mirip dengan mudhof, itu nanti secara khusus dibahas di dalam pembahasan i'rab ya, ilmu nahwu, munada ya, membahas munada yang dipanggil. Itu sangat rinci sekali nanti ya, itu kita belum bahas di awal karena itu sudah masuk ke ilmu nahwu, pembahasannya rinci. Ya, jadi ada yang Abdallah. Nah, kalau misalnya Abdallah maka itu harus fathah abdanya. Setelah panggilan ini ya Abdallahi, jangan ya Abdullah tapi ya Abdallahi, ya Abdarrahmani, ya talibal ilmi, begitu. Itu kalau mudhof ilaih. Ya, jadi ada rinciannya. Ada pembahasannya nanti Ustaz. Ya, ada ya. Ya, ada perlahan-lahan dulu ya, karena kita mengenal yang satu kata dulu ya, yang mufrad. Insyaallah. Baru nanti yang lain. Yang kedua Ustaz, masih boleh nanya? Ya, silakan. Tadi sempat Ustaz singgung isim nakiroh sama isim ma'rifah kalau tidak salah. Itu apakah sama itu dengan alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah Ustaz? Beda, sama Pak, sama. Alif lam syamsiyah qamar itu kan hanya pembacaannya aja ya. Kalau dari segi petunjuk makna ya, menunjukkan makna kepada ma'rifah ya sama. Sama-sama menunjukkan kepada ma'rifah alif lam. Yang saya ketahui alif lam syamsiyah itu kan yang enggak terbaca dalam tajwid. Yang qamariyah yang terbaca. Apakah seperti itu juga nakiroh sama ma'rifah maksudnya? Iya, jadi enggak pengaruh Pak, mau alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, sama-sama ma'rifah, sama-sama menunjukkan ma'rifah. Oh. Tidak ada perbedaan. Alif lamnya ya. Yang kalau yang ma'rifah ada alif lamnya ya. Iya, begitu. Baik itu alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah, itu enggak ada perbedaan, Pak. Kalau menunjukkan tetap namanya ma'rifah Ustaz. Ya, tetap namanya ma'rifah ya. Bahasa Inggris the gitu. Ya, begitu. Nah, berbeda dengan nama Pak ya. Kalau nama kan nggak perlu ada alif lam pun itu udah ma'rifah kalau nama orang. Kayak Umar, itu kan nggak ada alif lam tapi sudah ma'rifah karena nama orang. Iya. Berarti ada ciri-cirinya isim ma'rifah ini Ustaz? Nah, nanti dibahas ada apa aja yang termasuk ma'rifah, masuk nakirah, nanti dibahas pembahasan. Nah, ini mengenal sedikit-sedikit dulu, Pak. Karena kalau semuanya dikasih kan udah terlalu banyak. Iya. Terlalu numpuk. Jadi sedikit masih panjang, Pak Usman. Perjalanannya masih panjang. Malu, masih baru mendengar masalahnya. Nah, seru. Kalau mau disampaikan semua bisa aja satu pertemuan semua. Tapi kan... Cuman punggung kena, Ustaz. Punggung kena. Saya bisa aja sampaikan semua ini mutasib munahwa dalam satu pertemuan, tapi kan kita tujuannya supaya paham ya sedikit-sedikit dan bisa mempraktekkan. Ustaz mau tanya dong. Ya, silakan. Ya, kemarin itu kan saya ikut nahwu sama sorof. Ini saya baru dengar, maksudnya tasrif itu apa Ustaz? Maksudnya bedanya sama kalau sorof kan yang lanjutan kan yang tinggi. Kalau nahwu sempat ikut lah, tapi kalau tasrif itu nama lain dari sorof Pak, sama. Oh, nama lainnya sorof. Jadi tasrif dan sorof sama aja. Oh, jadi ini sebenarnya sama sorof dan nahwu sama, ya? Tasrif, sorof sama, itu hanya perbedaan penyebutan aja. Intinya sama, ilmu tasrif ya ilmu sorof juga. Oh, baik. Ya, cuman sebetulnya yang digunakan oleh para ulama dulu, ulama yang lebih tepatnya sebenarnya tasrif bukan sorof. Oh. Karena para ulama dulu seperti misalnya Ibnu Malik ya, ahli-ahli
ilmu nahwu shorof, para ulama besarnya begitu ya, mereka nyebut tasrif. Jadi harusnya ilmu nahwu dan tasrif ya, bukan nahwu dan shorof. Akhirnya kalau shorof sebenarnya ya belakangan kan kemudian digunakan juga istilah shorof, ilmu shorofi ya. Begitu. Jadi karena memang ya ada sebagian menggunakan sorpi ya tidak masalah, kita gunakan juga. Nah, syukur Ustaz. Ya. Jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Alhamdulillah. Kelas. Ya? Kelas Ya, insyaallah sudah jam 9:30. 10:30 di Indonesia Timur. Oh iya. Ya, insyaallah nanti kita lanjut lagi ke materi berikutnya, insyaallah ya. Syukron ala ilmikum. Afwan Ustadz, yang terakhir jangan lupa materi rekornya di-upload. Oh iya, siap insyaallah. Ya, syukron ala ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.